Wanita itu terbangun dari tidurnya, terkejut saat menyadari lukisan di dinding tampak sedang menatapnya. Dia terburu-buru turun dari tempat tidur dan mendekat untuk memastikan. Namun saat dia mendekat, dia dengan ngeri melihat lukisan itu tiba-tiba menutup mata. Ketakutan langsung menyelimuti dirinya, ternyata sehari sebelumnya. Wanita itu menerima kabar bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Dia pun pergi sendirian ke desa pegunungan untuk mengurus villa tua peninggalan kakeknya. Namun dalam perjalanan dia tersesat, saat dia mencoba mencari arah menggunakan ponsel. Tiba-tiba terdengar suara tapak kaki dari balik pohon, seorang pria muncul dan mengaku sebagai kepala desa. Melihat wanita itu sendirian, pria itu bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Begitu tahu wanita itu adalah cucu dari kakek yang telah meninggal. Dia langsung membawanya ke villa tua milik sang kakek. Sesampainya di sana, kepala desa memperingatkan bahwa di villa itu dia bebas kemanapun, kecuali satu kamar yang tidak boleh dibuka. Wanita itu penasaran dan bertanya kenapa tidak boleh. Kepala desa menjawab pelan, bahwa kamar itu digunakan untuk menyegel roh jahat yang sangat berbahaya. Namun sebagai mahasiswa sains, wanita itu sama sekali tidak percaya tahayul semacam itu. Begitu masuk villa, dia langsung berniat membuka kamar tersebut. Namun sekeras apapun dia mencoba, pintu kamar tetap tidak bisa dibuka. Akhirnya dia kembali ke kamar kakeknya, saat sedang memandangi isi kamar dengan bingung. Dia menemukan sebuah buku di laci samping tempat tidur, dan di dalamnya terselip sebuah kunci. Dia langsung teringat pintu yang tidak bisa dibuka tadi. Dia pun kembali ke depan pintu dan bersiap membuka dengan kunci. Namun saat hendak memasukkan kunci, tiba-tiba sebuah tangan menghalangi, belum sempat dia bereaksi. Seorang wanita berbaju merah merebut kunci dan kabur. Wanita itu panik dan kembali ke kamar untuk istirahat. Namun belum lama berbaring, dia mendengar langkah kaki dari luar kamar. Dia segera turun untuk mengecek, dan melihat seorang pria masuk ke dalam kamar terlarang dengan mencuri-curi. Tak lama kemudian, wanita berbaju merah itu juga masuk ke kamar tersebut. Beberapa menit kemudian, wanita itu keluar dengan pakaian berantakan. Sedangkan pria tadi tidak pernah keluar lagi, wanita itu merasa semakin curiga. Tapi tetap memberanikan diri untuk mendekat, dia mencoba membuka pintu itu lagi. Namun tetap gagal. Akhirnya, dia memutuskan untuk menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan suara dari dalam. Namun saat itulah tiba-tiba listrik padam. Dia pun terpaksa menghentikan niatnya untuk membuka pintu keesokan harinya. Dia menemui kepala desa dan menceritakan semua yang terjadi. Tapi kepala desa justru terlihat tenang dan mengatakan bahwa wanita berbaju merah itu adalah pembantu dari kakeknya. Meski sedikit terganggu secara mental, dia tidak akan menyakiti siapapun. Namun wanita itu merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk mengusir wanita merah itu. Tapi kepala desa menolak membantu dan hanya menyarankan agar mereka berbicara langsung. Malam harinya, saat wanita itu masih memikirkan cara untuk mengusir